Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar 5 rumah sakit kanker di Indonesia. Lima rumah sakit kanker di Indonesia. Saat kita masih kecil, pasti pernah merasa takut datang ke rumah sakit karena bangunannya terlihat seram. Di antara jenis bangunan, rumah sakit memang dinilai sebagai tempat paling seram karena banyak hal. Suasananya yang terasa dingin dengan dinding yang lembab sudah membuat kita merasa tidak nyaman. Ditambah lagi, ruangan dan lorong-lorong yang gelap hampir di setiap sudut bangunan membuat situasi di rumah sakit semakin mencekam. Akan tetapi, tahukah kamu alasan dibalik mengapa rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni teman-teman kita dari dunia gaib? Adalah karena jumlah orang yang pernah meninggal di sana. Konon, beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi, sehingga terjebak di antara dua dunia. Dari situ, muncullah cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding. Inilah 5 rumah sakit paling angker di Indonesia. Yang pertama, Rumah Sakit Bandung Medical Center. Rumah sakit ini berada di kota Bandung. Para warga Bandung pasti sudah tidak asing lagi dengan rumah sakit angker yang satu ini. Rumah sakit yang sudah tidak beroperasi saat ini. Saking terkenalnya dengan kisah-kisah menyeramkan, sudah banyak stasiun televisi dengan program horornya yang mengadakan syuting di tempat tersebut. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster ngesot yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ngesot itu sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul, orang akan mencium bau wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa orang bahkan sampai terbatu-batu karena terkadang wangian tersebut tercampur dengan bau busuk. Yang kedua, Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah sakit ini masih berada di Bandung. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dan konon katanya, banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya, sampai para kompani Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak warga,
mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri, atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, kebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya, seperti bau darah, kata para saksi. Bau yang susah hilang walaupun mereka sudah sampai rumah. Yang ketiga, Rumah Sakit Mardiwaluyo, Blitar. Rumah sakit ini berada di kota Blitar, dan kisah angker para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah Sakit Mardiwaluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat itu pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya, seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Sampai sekarang, belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini. Yang keempat, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin orang ketakutan. Ada banyak cerita yang beredar di masyarakat. Ada suatu kisah, seorang mahasiswa sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal, sehingga ia harus menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, ia mendengar suara bisikan nyaring yang datang dari bangunan utara rumah sakit. Karena penasaran, pemuda tersebut mencari asal-muasal bisikan yang semakin terdengar keras, dan akhirnya berakhir di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis menatap dia dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang kelima, Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya. Sama seperti Manuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya pun sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak, yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan.
Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Itulah 5 rumah sakit paling angker di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.